Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Nurfadilah dengan NIM 101250888, Prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Oke, pada kesempatan yang sangat penting ini saya akan memaparkan kajian kritis dan komprehensif mengenai sebuah topik yang kini menjadi poros utama evaluasi korporasi global, yaitu analisis penerapan environmental, sosial, dan governance atau ESG pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero, yang didasarkan pada integrasi data Sustainability Report 2025 dan Annual Report 2025. Kajian ini bukan sekedar pemaparan administratif mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan. Lebih dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membongkar, menguji, dan mengonfrontasikan sejauh mana sebuah institusi keuangan raksasa milik negara mampu menyelaraskan ambisi, profitabilitas, kepatuhan ekologis, inklusi sosial, dan benteng tata kelola perusahaan secara jujur di tengah pusaran operasional yang penuh dinamika. Melalui presentasi ini, saya akan membawa rekan-rekan sekalian untuk melihat kinerja keuangan berkelanjutan dari sudut pandang yang objektif, teoritis, dan juga kritis. Mari kita mulai pembahasan kita dengan melihat bagaimana postur dan anatomi korporasi dari objek penelitian ini. Oke, memasuki slide kedua, kita sajikan potret makro mengenai profil perusahaan dan skala operasional dari BRI ini. Sebagai bank komersial milik negara terbesar di Indonesia, BRI kini telah menapaki usia kematangan yang luar biasa, yaitu sekitar 130 tahun. Usia ini bukan sekedar angka sejarah, melainkan bukti daya tahan dan penetrasi mendalam korporasi ke dalam urat nadi perekonomian Indonesia. Per akhir tahun 2025, BRI mencatatkan basis nasabah individu yang sangat fantastis, yakni sebesar 140,5 juta jiwa. Angka ini setara dengan setengah populasi Indonesia. Sebuah jangkauan pasar yang menempatkan BRI di peringkat ke-349 dunia dalam daftar perusahaan publik terbesar versi Forbes Global 2000. Secara finansial dan tata kelola kepemilikan, pemerintahan Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham mayoritas mutlak, yaitu sebesar 56,75%. Sisa sahamnya dilepas ke publik dan investor institusional. Struktur kepemilikan dualitas ini sebagai kepanjangan tangan negara sekaligus perusahaan terbuka yang akuntabel di bursa saham, menciptakan karakter tata kelola yang sangat unik. Karakter unik ini didukung oleh infrastruktur operasional yang sangat agresif di level tapak 7.377 unit kerja perbankan, 627.679 saluran elektronik atau e-channel, serta pasukan inklusi keuangan berupa 1,19 juta agen briling yang tersebar hingga ke pelosok desa. Di sektor digital, Super Apps Brimo telah berhasil merangkul 45,9 juta pengguna aktif. Seluruh infrastruktur ini digerakkan untuk satu tujuan utama yang menjadi daya inti perusahaan, yaitu pembiayaan pada segmen mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dominasi portofolio kredit UMKM BRI mencapai angka luar biasa, yaitu 83,86% dari total penyaluran kredit. Angka ini secara alami menobatkan BRI sebagai lembaga keuangan dengan fokus UMKM terbesar di Asia Tenggara. Data operasional ini sangat penting dipahami karena skala yang masif ini berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab ESG yang dipikul korporasi. Nah, lalu timbul pertanyaan mendasar. Mengapa BRI dipilih sebagai subjek analisis dalam evaluasi akhir semester dalam mata kuliah tata kelola dan tanggung jawab sosial ini? Mengapa tidak bank umum swasta atau bank umum BUMN lainnya? Jawabannya itu terletak pada slide ketiga ini. BRI menghadirkan sebuah studi kasus
ESG yang paling bernuansa, paling kaya akan dialektika, dan juga dipenuhi oleh paradoks strategis yang luar biasa menarik untuk dibedah secara akademik. Alasan yang pertama itu jadi bersifat teoritis, administratif. Jadi teoritis administratif. BRI adalah salah satu pelopor perbankan domestik yang menerbitkan Sustainability Report 2025 dengan mengadopsi kerangka pengungkapan ESG secara internasional paling mutakhir dan paling komprehensif. Laporan mereka disusun berdasarkan GRI Standards 2021, SASB, kerangka kerja iklim TCFD, serta mengadopsi awal standar global IFRS S1 dan IFRS S2 yang di Indonesia diimplementasikan sebagai standar akuntansi keuangan atau PSAK keberlanjutan 1 dan 2. Dokumen keberlanjutan mereka di atas kertas adalah sebuah karya tata kelola yang sangat paripurna dan patut dicontoh. Namun, alasan kedua yang menjadi motor penggerak analisis kritis saya adalah munculnya paradoks yang sangat mencolok di tengah deretan penghargaan ESG internasional yang diraih korporasi. Realitas tata kelola internal BRI diguncang oleh proses penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kasus hukum ini melibatkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan mesin edisi atau electronic data capture. Dan kasusnya ini cukup bernilai fantastis ya, yaitu sebesar 2,1 triliun. Wah, sangat besar sekali ya. Yang terjadi sepanjang rentang waktu operasional tahun 2020 hingga 2024. Ketegangan tajam antara narasi kesempurnaan ESG yang dibangun di atas kertas laporan keberlanjutan berhadapan langsung dengan kenyataan pahit dengan adanya lubang hitam dari tata kelola. Nah, tata kelola internal inilah yang membuat BRI menjadi subjek analisis kritis yang sangat bernuansa. Kita akan menguji apakah komitmen ESG ini benar-benar telah meresap ke dalam budaya organisasi operasional, ataukah baru sebatas kosmetik atau pengungkapan korporasi untuk menyenangkan pasar modal semata. Nah, sekarang mari kita bedah pilar pertama dari ESG, yaitu dimensi environmental atau lingkungan. Pada slide keempat, sepanjang tahun 2025, eksekusi program lingkungan BRI bergerak pada 2 faktor koridor utama. Yang pertama adalah dekarbonisasi jejak operasional internal dan juga penyaluran pembiayaan hijau eksternal. Pada koridor operasional internal, BRI melaporkan emisi operasional gas rumah kaca sebesar 400
ton CO2 ekivalen, yang berarti berhasil mencatatkan penurunan sebesar 9,59% jika diukur dari tahun dasar atau baseline 2022. Keberhasilan reduksi emisi ini ditopang secara konkret oleh kebijakan operasional berupa penggunaan 926 armada kendaraan ramah lingkungan serta pemasangan panel surya di 152 unit kerja. Kredibilitas data emisi ini dinilai tinggi karena telah melewati proses verifikasi independen oleh Sukovindo. Selain itu, secara produk layanan digital, BRI melakukan inovasi dengan menyematkan fitur pelacakan emisi karbon atau carbon tracking pada platform korporasi Qlola untuk mengedukasi nasabah besar mereka. Namun, sebagai analisis yang kritis, kita tidak boleh terjebak pada narasi keberhasilan reduksi emisi operasional kantor semata. Dampak ekologis terbesar dari sebuah institusi perbankan bukan terletak pada penggunaan lampu atau mobil dinasnya, melainkan pada kemana dana masyarakat dialokasikan, yaitu pada finance emissions atau emisi yang didanai. Disinilah letak kelemahan fatalnya. Portofolio kegiatan usaha berwawasan lingkungan atau KUBL BRI pada tahun 2025 tercatat sebesar 93,2 triliun. Meskipun secara nominal angka ini terdengar impresif, namun secara proporsional pembiayaan jauh ini hanya mempresentasikan 6,9% dari total portofolio kredit keseluruhan BRI. Portofolio hijau ini sangat timpang atau kerdil jika dibandingkan dengan pembiayaan sektor lainnya. Implementasi panel surya yang baru mencakup 152 unit dari total ribuan kantor cabang menunjukkan bahwa transisi energi di level operasional tapak masih bersifat fragmentaris dan berjalan lambat. Lalu laju penurunan emisi yang kurang dari 10% dalam 3 tahun ini mengindikasikan bahwa target jangka panjang korporasi untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050 akan sulit terwujud tanpa adanya akselerasi kebijakan dekarbonisasi pembiayaan yang jauh lebih radikal. Nah, kita melangkah ke slide kelima yang membedah dimensi sosial atau kinerja sosial harus diakui secara jujur, secara teoritis. Pilar sosial adalah kekuatan terbesar dan menjadi jangkar reputasi utama bagi BRI melalui pembentukan ultramikro atau UMI Holding bersama Pegadaian dan juga PNM. BRI berhasil mendobrak barikade eksklusi keuangan dengan menyediakan akses modal bagi segmen masyarakat yang selama ini tidak terjamah oleh perbankan, khususnya pada pengusaha ultramikro dan kaum perempuan prasejahtera. Pemberdayaan sosial ini diperluas secara terstruktur melalui program Desa Brilian yang telah menginkubasi 4.327 desa di seluruh Indonesia, mendorong kemandirian ekonomi, pedesaan berbasis digitalisasi, dan inovasi lokal dari sisi perlindungan hak-hak konsumen di era digital. BRI menorehkan pencapaian strategis berupa zero data breaches dan atau nol insiden kebocoran data sepanjang tahun 2025. Keberhasilan pilar sosial ini dikristalisasi melalui kepioniran BRI dalam menerbitkan social bond pertama di Indonesia senilai 5 triliun rupiah yang dananya secara eksklusif disalurkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi inklusif bagi kelompok. Masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah. Namun, di balik keindahan data kuantitatif pilar sosial ini,
Analisis mendalam terhadap portofolio pembiayaan BRI menyingkap sebuah ancaman sistematis yang sangat serius. Sepanjang tahun 2025, BRI terpaksa menyalurkan kebijakan relaksasi KUR dengan nilai yang sangat fantastis, yaitu 43,95 triliun, khusus diberikan kepada lebih dari 1 juta debitur kecil yang usahanya hancur akibat hantaman bencana alam. Dari sudut pandang sosial, karitatif, langkah relaksasi ini patut dipuji sebagai aksi kemanusiaan. Namun, dari kacamata manajemen risiko investasi, perbankan berbasis ESG, angka 43,95 triliun ini memaparkan fakta krusial bahwa portofolio kredit akar rumput BRI memiliki eksposur kerentanan yang sangat ekstrim terhadap risiko fisik perubahan iklim. Bencana alam akibat perubahan cuaca ekstrim secara langsung merusak kemampuan membayar nasabah mikro BRI. Ini adalah risiko sistematis yang mengintai kualitas aset korporasi. Selain itu, laporan keberlanjutan BRI juga masih memiliki utang transparansi sosial karena belum berani mengungkapkan data keberagaman tenaga kerja secara granular seperti ketiadaan target spesifik, keterwakilan perempuan di level manajemen senior, serta belum adanya indikator inklusi bagi kelompok disabilitas. Selanjutnya, mari kita masuk ke slide ke-6, pilar yang menjadi jangkar utama penentu keberhasilan ESG secara keseluruhan, yaitu governance atau tata kelola perusahaan. Di pilar inilah kompleksitas dan kontradiksi terbesar di tubuh BRI terungkap secara gamblang atau secara terbuka. Jika kita menilai tata kelola BRI hanya dari perspektif kelengkapan dokumen administratif dan formalitas, kepatuhan regulasi, maka bank ini layak mendapatkan pujian tertinggi. BRI menempati posisi terdepan dengan mengadopsi standar transparansi internasional paling ketat, yakni IFRS S1 dan IFRS S2, mendahului kewajiban regulasi otoritas jasa keuangan. Struktur formal tata kelola mereka juga sangat lengkap di atas kertas, mulai dari RUPS dan komisaris yang aktif melakukan pengawasan, direksi, hingga instrumen pengawas internal seperti Satuan Kerja Audit Internal atau SKI dan unit anti fraud. Berdasarkan kepatuhan formal eksternal ini, prinsip responsibilitas dinobatkan sebagai prinsip GCG paling kuat di BRI. Korporasi sangat responsif dan patuh terhadap POJK 51 2017 serta aktif dalam keanggotaan global seperti UN Global Compact. Namun seluruh bangunan keindahan formalitas tata kelola tersebut seolah runtuh ketika dihadapkan pada realitas hukum pengusutan kasus korupsi pengadaan mesin edisi senilai 2,1 triliun oleh KPK untuk periode 2020 sampai 2024. Skala korupsi dengan nilai kerusakan yang masif ini adalah bukti konkret bahwa prinsip akuntabilitas bertindak sebagai mata rantai terlemah dalam tata kelola BRI. Secara teoritis, terjadinya praktik fraud pengadaan barang yang berlangsung secara kontinu selama 4 tahun berturut-turut tanpa terdeteksi oleh radar pengawasan Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI membuktikan adanya kegagalan sistematik pengendalian internal korporasi secara internal. Kontrol formal yang dibangga-banggakan di atas kertas laporan tahunan terbukti memiliki blind spot atau titik buta yang sangat lebar di sektor pengadaan barang dan manajemen risiko vendor. Hal ini menciptakan ketidakselarasan radikal. Bagaimana mungkin sebuah emiten perbankan
yang secara konstan meraih penghargaan ESG internasional di luar ternyata memiliki kerentanan korupsi yang begitu besar di dalam. Ini membuktikan bahwa kepatuhan administratif tidak sama dengan integritas operasional substantif. Pada slide ketujuh ini, saya merumuskan penilaian skor kuantitatif berbasis skala 1-5 terhadap efektivitas BRI dalam penerapan ESG di tahun 2025. Jadi yang pertama adalah pilar environmental meraih skor 3,5 atau menurut saya itu cukup baik ya, karena pengukuran emisi operasional internal sudah terverifikasi oleh Sukovindo, namun skornya itu tertahan karena alokasi kredit hijau atau KUBL masih sangat kecil, yaitu baru 6,9% dari total portofolio kredit. Dan yang kedua adalah pilar sosial meraih skor itu 4 atau baik ya. Ini adalah skor tertinggi berkat keberhasilan Massive Holding Ultramikro penerbitan social bond 5 triliun dan pencapaian zero data breach. Skor belum sempurna karena pengungkapan data keberagaman tenaga kerja internal masih minim. Lalu yang terakhir adalah pilar governance. Jadi pilar governance ini meraih skor 2,5 ya, kalau dari saya cukup buruk. Nilai terendah ini mutlak akibat korupsi tadi ya, penggunaan mesin edisi senilai 2,1 triliun yang diusut oleh KPK. Kasus ini membuktikan adanya kegagalan sistematik pengendalian internal di lini pengadaan barang. Evaluasi ini menyikap adanya risiko ESG washing yang nyata terjadi jurang pemisah yang lebar antara citra luar korporasi yang bertabur penghargaan internasional dengan sistem kendali internal yang ternyata memiliki blind spot serius terhadap praktik korupsi ya. BRI juga terjebak trade-off akut atau ambisi mengejar inklusi sosial pada sektor mikro membuat mereka terpaksa melonggarkan kriteria penapisan lingkungan ekologis yang ketat. Sebagai penutup, slide ke-8 ini merumuskan rekomendasi strategis sekaligus sebagai kesimpulan akhir bagi manajemen BRI. Jadi yang pertama itu adalah rekonstruksi sistem pengendalian internal berbasis AI. Mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan ke dalam sistem pengadaan barang untuk melakukan continuous auditing secara real time guna mendeteksi sesuatu kejanggalan harga dengan mencegah fraud vendor sejak awal. Lalu yang kedua, Green Micro Credit Framework berjenjang. Jadi ini tuh menerapkan sistem penapisan lingkungan berbasis 3 tier, yaitu yang pertama itu sektor mikro cukup diberikan checklist sederhana agar portofolio hijau berkembang tanpa mematikan usaha UMKM. Lalu pengungkapan ESG substantif, membuka data keberagaman tenaga kerja secara jujur serta memperjelas target tahunan roadmap NZE ya untuk memulihkan kredibilitas tata kelola pasca kasus edisi tadi. Lalu kesimpulan akhir, penerapan ESG PT Bank Rakyat Indonesia ini di tahun 2005 penuh dengan misteri ya dalam aspek sosial. BRI adalah juara inklusi keuangan yang sulit ditandingi dalam aspek lingkungan. Kemajuan operasional sudah real meskipun transisi portofolio masih lambat. Namun aspek tata kelola, skandal korupsi edisi mengoyak pencapaian tersebut dan membuktikan bahwa tata kelola yang baik bukan tentang indahnya dokumen GCG, melainkan tentang berfungsinya sistem pengendalian secara nyata. BRI layak disebut sebagai kandidat ESG leader, namun belum bisa dinyatakan sepenuhnya efektif sebelum reformasi tata kelola pasca kasus edisi terbukti berhasil secara independen. Oke, mungkin cukup sekian saja pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah pengucapan atau salah kata atau salah
pemahaman yang saya sampaikan, karena pun saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.